Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua Umum, Pengurus Besar, Nahdlatul Ulama, Al-Mukarram, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, hadirin dan hadirat peserta Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas IPNU yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu walaupun secara daring demi melaksanakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini pada acara Pimpinan Nasional Rapimnas PP IPNU. Rapimnas PP IPNU kali ini mengusung tema Satu Tekad Pelajar NU Bangkit Mandiri Maju dengan subtema Merdeka Belajar untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila, Kemandirian Pelajar Menyongsong Indonesia Emas, Pemantapan Ideologi Pancasila untuk Kemajuan Indonesia. Saya menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional PP IPNU kali ini. Semoga acara Rapat Pimpinan Nasional ini dapat berjalan dengan baik dan yang terpenting dapat memberikan hasil yang optimal, khususnya dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Indonesia diproyeksikan akan menjadi bangsa yang maju dan kuat pada tahun 2045 atau Indonesia Emas. Sejumlah pakar memprediksi Indonesia saat itu dapat menjadi salah satu kekuatan dunia. Indonesia Emas tahun 2045 bukanlah sebuah gagasan atau wacana yang muncul tanpa sebab. Ada alasan kuat mengapa kita harus optimis Indonesia akan menjadi negara maju, tepat di saat bangsa ini berumur 1 abad. Alasannya adalah karena penduduk Indonesia saat itu akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi jumlah penduduk Indonesia sangat produktif karena angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun. Hadirin yang saya hormati, sebagai salah satu organisasi otonom dari PBNU, saya mendapatkan laporan bahwa IPNU adalah organisasi pelajar yang saat ini terdiri dari 5,6 juta anggota, 415 pimpinan cabang, serta 27 pimpinan wilayah dan cabang istimewa. Data dan informasi ini penting, karena dengan demikian IPNU menjadi salah satu kelompok strategis dari anak bangsa ini. Dengan jumlah kader yang merata di berbagai daerah, disertai hierarki organisasi yang tersusun dari pusat sampai ke anak ranting di tingkat desa, IPNU mempunyai peran sangat besar dalam memberikan kontribusi maksimal untuk mencapai Indonesia Emas 2045, terutama
dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. IPNU saya harapkan menjadi organisasi pelajar yang memiliki budaya belajar yang tinggi, produktivitas, dan berakhlakul karimah. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita sangat membutuhkan banyak masukan, dukungan, dan semangat kerjasama dari semua unsur masyarakat, khususnya generasi muda bangsa. Karena pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak kepada masyarakat kita, baik itu dampak kesehatan, pendidikan, bahkan sosial, ekonomi, juga ikut terganggu. Momentum COVID-19 ini harus kita jadikan spirit kebangkitan untuk bersama-sama bergotong royong agar negara kita segera mampu mengatasi musibah pandemi ini. Oleh karena itu, melalui forum rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh seluruh pimpinan wilayah yang ada di Indonesia ini, saya mendorong agar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU hadir dan aktif terlibat baik secara fisik ataupun pemikiran untuk membangkitkan bangsa dari kondisi pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa sebagai organisasi pelajar, IPNU harus berperan aktif menjadi lokomotif perubahan terkait dengan pentingnya merespon perubahan. Saya sering mengutip paradigma NU yang sangat terkenal di lingkungan NU, yaitu al-muhafazah al-qadim as-salih wal-akhdhu bil-jadid al-aslah, menjaga nilai-nilai tradisi yang baik, yang lama, dengan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Paradigma ini menggambarkan bahwa NU harus menjaga tradisi, mengawal kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi juga harus melakukan transformasi, mengambil hal-hal baru yang lebih baik, walaupun itu datangnya dari luar. Nah, tetapi menurut saya paradigma ini belum cukup. Karena itu kita NU harus tidak hanya menjaga tradisi, melakukan transformasi, tetapi juga harus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Karena itu saya tambahkan satu paradigma lagi, yaitu al-islah ila ma huwal aslah, thummal aslah fal aslah. Melakukan upaya perubahan atau perbaikan yang lebih baik secara terus-menerus, atau melakukan perubahan dan perbaikan, inovasi secara berkelanjutan, secara sustainable, melakukan apa yang saya sebut dengan continuous improvement, melakukan perubahan secara berkelanjutan. Memajukan bangsa di semua sektor, khususnya sektor pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan dan menjadikan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini merupakan amanah yang harus terus kita wujudkan, kita perjuangkan, karena pendidikan hakikatnya adalah investasi jangka panjang dan menjadi kunci kemajuan peradaban bangsa. Tagline pendidikan Indonesia saat ini adalah merdeka belajar atau kemerdekaan berpikir. Itu artinya unit pendidikan, yaitu sekolah, guru-guru, muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Sistem pengajaran dengan demikian akan berubah dari yang awalnya lebih banyak berorientasi hanya di dalam kelas, menjadi lebih fleksibel dengan banyak memanfaatkan sistem belajar di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih bebas dengan para guru, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar.
Sistem belajar seperti ini memungkinkan para murid belajar dengan outing class dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru semata, tapi murid bisa memperkaya literasi belajarnya dengan menggunakan kekayaan alam di lingkungan sekitarnya. Cara belajar seperti ini akan lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik, dan beradab, serta sopan dalam bergaul di lingkungannya. Dan yang tak kalah penting, cara belajar seperti ini diharapkan mampu menimbulkan semangat berkompetisi, tidak hanya mengandalkan pada sistem ranking saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya diharapkan akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten di bidangnya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita juga telah masuki era revolusi industri 4.0 dengan perkembangan cepat dunia digital yang menuntut banyak perubahan dan penyesuaian di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Kita dituntut untuk mampu mencetak SDM generasi unggul yang tidak hanya cerdas tapi juga melek digital. IPNU harus mampu mencetak SDM yang unggul serta berakhlak mulia atau berakhlakul karimah, berdaya saing, mumpuni di bidang keilmuan, sehingga kader-kader IPNU menjadi pendorong utama dari bergeraknya proses kemajuan bangsa Indonesia dan memberikan kemanfaatan yang besar pada masyarakat. Era revolusi industri 4.0 termasuk kemajuan teknologi digital juga sangat identik dengan perkembangan media sosial. Derasnya arus informasi digital yang begitu masif menyebabkan masyarakat menerima informasi dari media internet atau media sosial yang begitu hebat. Derasnya informasi seperti yang kita alami sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli menyebut banjirnya informasi ini sebagai era post-truth pasca kebenaran. Era post-truth ini ditandai antara lain dengan kaburnya fakta dan opini karena saking banyaknya informasi yang kita terima di media sosial. Dan ciri lainnya di era post-truth ini, setiap orang atau kelompok bersaing menggalang opini di dalam media sosial. Akibatnya kemudian fakta dan informasi yang objektif menjadi kabur, bahkan tenggelam oleh banjirnya opini yang subjektif. Dan jika kita lihat perkembangan yang terjadi di media sosial, sekarang ini opini diangkat sebagai kebenaran, bukan faktanya, bukan nyatanya, bukan nafsul amrinya, dengan menggunakan berbagai cara, termasuk menggunakan pasukan buzzer. Saya berharap di era post-truth ini, IPNU bisa menjadi pemberi informasi yang positif di dunia media sosial sebagai upaya menangkal konten-konten negatif berupa ujaran kebencian, hoax, dan juga fitnah dari pihak-pihak yang jelas dan nyata menanamkan ajaran yang menyimpang kepada generasi muda Indonesia. Dengan kata lain, hendaklah kader-kader IPNU menjadi subjek yang positif, bukan menjadi objek pihak-pihak lain dalam bermedia sosial. Bikinlah konten-konten media sosial yang menyejukkan masyarakat sebagai tandingan terhadap konten-konten hoax yang merusak moral masyarakat. Dalam bahasa pesantren, hendaklah kalian, para kader IPNU, menjadi fa'il
bukan menjadi maf'ul bih. Menjadi subjek bukan menjadi objek. Dengan langkah-langkah seperti itu, Ibnu setidaknya telah menjadi bagian penting dari gerakan anak muda yang aktif meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia, membangun literasi dengan cara membiasakan diri untuk mengecek fakta, untuk tabayun dari sebuah informasi, berarti kita telah memberi pelajaran yang bermanfaat. Tidak mudah mempercayai informasi hoax maupun berita palsu. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyinggung pentingnya kaderisasi di tubuh Ibnu. Langkah ini harus terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Karena kaderisasi merupakan langkah penting bagi hidup dan tidaknya organisasi. Hal yang penting dalam pengkaderan Ibnu sebagai organisasi pelajar adalah membangun budaya cinta kepada ilmu pengetahuan. Di samping itu juga harus berupaya menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, karena cinta tanah air, hubbul watan, menjadi bagian dari iman, minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa harus terus diwariskan kepada para kader Ibnu yang lebih muda. Sehingga kader-kader Ibnu menjadi bagian penting dari pilar-pilar penyangga nilai-nilai kebangsaan. Pada akhirnya kunci kemajuan bangsa akan sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Generasi Ibnu diharapkan untuk senantiasa belajar dan meningkatkan kemampuan diri untuk mampu menghadapi tantangan dan mampu bersaing pada skala global. Penguasaan pengetahuan dan teknologi itu sangat penting. Akan tetapi itu bukanlah satu-satunya. Pemuda juga harus membekali diri dengan ilmu-ilmu agama agar bisa membangun moral dan karakter yang unggul, sehingga bisa berperan lebih optimal dalam membangun peradaban bangsa dan negara. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi membuka acara Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Pengurus Pusat Ibnu tahun 2020 ini dengan tema Satu Tekad Pelajar NU Bangkit, Mandiri, Maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap langkah dan niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. In uridu illa lissalah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.